Hai teman-teman semuanya, hari ini kita akan melihat perkembangan layangan contek saya yang 2,10 meter motif kekinian setelah ganti bantang boh atau bantang sayap. Setelah saya mengganti bantang sayapnya, hasil terbangnya sekarang sudah lebih membaik daripada sebelumnya. Sekarang layangan lagi mengudara teman-teman, dan kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Nanti kita akan lihat perbedaan bantang sayap sebelumnya sama bantang sayap yang sudah kita pasang yang sekarang ini. Karena bantang sayap yang sebelumnya itu saya buat lebih lentur, jadi hasil terbangnya kurang bagus. Ketika kena angin yang agak keras, dia bakalan kuncup dan nggak mau ngelok. Dan sekarang ini bantang sayapnya lebih kaku dan hasil terbangnya semakin membaik teman-teman. Nanti kita akan lihat perbedaan bantang sebelumnya sama bantang yang sekarang. Sekarang saya mau ulur dulu talinya karena kondisi angin kurang keras untuk yang di bawah. Kita ulur sampai 2 roll biar di atas dapat angin yang lebih bagus dan stabil tentunya. Yap, jadi layangan sudah saya ulur 2 roll kurang sedikit. Dan ini talinya masih sisa lagi sedikit. Untuk kondisi angin hari ini lumayan keras teman-teman, cuma kurang stabil. Sekarang bulan September bisa dibilang musim layangan sudah mau habis. Untuk di daerah saya ini anginnya sudah mulai hilang. Ini pun kebetulan hari ini ada angin yang lumayan keras dan saya langsung naikin layangan contek yang 2,10 meter ini teman-teman. Sekaligus kita akan melihat kondisi terkini layangan contek 2,10 meter. Kondisi angin di atas lumayan keras teman-teman, ditandakan dengan layangan saya nggak mau ngelok. Kalau anginnya semakin keras, layangan nggak mau ngelok teman-teman. Kalau anginnya sedang, dia bakalan ngelok lumayan bagus lah teman-teman. Seperti ini. Kalau ngeloknya kayak gini, itu anginnya pas buat layangan. Itu terlihat anginnya sudah mulai keras.
kita akan coba tes tarik talinya. Ini kondisi layangan diam ya teman-teman. Dan setelah kita tarik talinya benar, kondisi angin lumayan keras di atas, tarikannya lumayan keras. Untuk talinya ini saya pakai tali ukuran 3000. Kenapa saya pakai tali yang ukuran besar teman-teman? Supaya kita nariknya lebih gampang. Kemarin saya coba pakai tali ukuran 1500, tarikannya sangat-sangat keras sekali. Tangan saya sampai luka kemarin. Dan sekarang masih membekas, tapi di sini saya pakai baju lengan panjang, jadi nggak kelihatan. Di sini luka. Soalnya di sini saya cuma ngulur paling panjang 2 roll saja teman-teman. Tali yang senar putih ini maksimal 2 roll. Soalnya nggak pernah ngambunin teman-teman. Jadi kita pakai tali yang ukuran besar saja supaya nariknya lebih gampang. Ini aja kita pakai tali ukuran 3000. Tarikannya lumayan keras. Dan ini dia layangannya. Nah, jadi ini teman-teman, tangan saya luka kena tali kemarin. Karena talinya saya lilit di tangan, kemudian tangan saya yang kiri megangnya nggak kuat, otomatis talinya langsung ulur dan tangan saya luka seperti ini. Jadi cukup berbahaya kalau kita pakai tali ukuran yang lebih kecil. Soalnya kita nggak main ambun teman-teman, cuma main 2 roll aja buat ngibur sehari-hari. Dan buat teman-teman yang baru belajar buat cotek, khususnya cotek di atas 2 meter, tipsnya supaya bisa ngelok, kuncinya sebenarnya ada pada bantang sayapnya atau bohnya. Untuk layangan cotek, untuk bantang sayapnya kita harus buat lebih kaku. Kalau kita bandingin sama layangan bebian, kekuatan bantang sayapnya sangat jauh berbeda. Kalau layangan bebian kita buat agak lentur, sedangkan untuk layangan cotek ini, untuk bantang sayapnya kita harus buat lebih kaku. Karena bantang sayapnya akan menahan lebar yang cukup besar teman-teman. Jadi kita harus buat bantang sayapnya harus lebih kaku supaya bisa ngelok. Kalau misalnya kita buat bantang sayapnya lebih lentur, kena angin agak keras saja dia akan kucup teman-teman, karena beban dari klebernya juga. Karena kemarin untuk layangan cotek ini bantang sayapnya saya bikin lentur dan hasilnya kurang bagus, layangan nggak mau ngelok teman-teman. Dan setelah saya ganti bantang sayapnya, hasil terbangnya lumayan bagus sekarang teman-teman. Bisa teman-teman lihat hasil terbangnya, anginnya lumayan keras dan bentuk layangan masih terlihat bagus teman-teman, karena bantang sayapnya kaku. Berbeda halnya kalau kita buat bantang sayapnya lebih lentur. Kalau angin keras bentuknya bakalan berubah, dan menurut saya bentuknya bakalan jelek teman-teman, kayak layangan ini yang bantang sayap sebelumnya. Sekarang kena angin keras bentuknya masih tetap bagus. Cuma kekurangannya ini, untuk bantang sayapnya kita harus rot lagi dikit untuk bagian buncuknya atau ujungnya. Ujung kanan sama kirinya lagi sedikit aja teman-teman.
Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan bantang sayap sebelumnya sama bantang sayap yang sekarang. Di depan kalian sudah ada satu bantang. Ini adalah bantang yang sebelumnya, teman-teman. Yang sebelumnya saya pakai, dan ini yang bantang sekarang. Dari segi warna sudah terlihat perbedaannya. Kalau ini warnanya agak kecoklatan, ini bambunya kurang bagus, sedangkan ini agak keputihan. Terus ada serat-serat merahnya, teman-teman, merah atau coklat atau hitam lah. Ini kualitas, dari segi kualitas bambu yang ini sangat jelek sekali. Ini kayaknya bambu yang masih muda, teman-teman, sedangkan ini bambunya kualitas sangat bagus dan sudah wayah tentunya. Dari segi kelenturan atau ketebalan bantangnya, di sini kita melihat di bagian dekat muncuknya. Dari segi ketebalan, teman-teman bisa melihat untuk bantang yang sebelumnya ini, yang ini agak lebih kecil, sedangkan untuk yang sekarang agak tebal. Dari atas terlihat perbedaannya. Kalau untuk ketebalan yang segini cocoknya untuk layangan bebean, teman-teman. Kalau untuk cotek tidak disarankan kalau kita membuat bantang bohnya lentur. Jadi untuk bantang boh layangan cotek kita harus buat lebih kaku, teman-teman. Ini cotek 2 meter 10. Kita akan melihat lagi kualitas bambunya. Di sini tidak ada serat-serat yang warna coklat. Ini bambu yang masih muda. Untuk bantang tengahnya sama, teman-teman, sama bantang sayap yang sebelumnya. Yang ini kualitasnya sama. Tapi kalau kita buat bantang untuk bantang lurus, jadi nggak masalah. Kecuali kalau kita pakai bantang sayap yang dilengkungin, baru kurang bagus. Ini bambu yang baru saya beli, dan itu sisanya nanti akan saya buatkan layang-layang. Ini terlihat rautannya bisa lebih rapi karena kualitas bambunya bagus. Jadi kalau saya membuat atau meraut bambu tergantung dari kualitas bambunya, teman-teman. Kalau kualitas bambunya bagus, rautannya bakalan rapi. Kalau kualitas bambunya kurang bagus, ya kurang bagus juga rautan saya seadanya. Untuk yang ini mantap, sudah paten. Untuk muncuknya, saya rasa untuk bantang muncuknya, untuk bantang sayap di bagian muncuknya ini perlu diraut lagi sedikit saja. Untuk di muncuknya kurang lebih dari sini ke ujung sana kita kecilin lagi sedikit saja, biar ada lengkungnya sedikit kalau pas kena angin. Untuk bantang yang ini kualitasnya lebih bagus. Untuk yang ini lebih bagus daripada yang ini. Yap, untuk layangan kurang lebih seperti ini. Kemarin sebenarnya layangan sempat uncap, dan untuk bantang tapak atasnya ini bergeser ke bawah sampai di sini. Untung nggak patah, dan saya benerin, dan akhirnya mengudara kemarin, teman-teman. Dan ini bekas jaritan saya lepas karena kemarin diservis. Yap, jadi ini bantang sayapnya rapi. Kalau menurut saya ini sudah sangat-sangat rapi sekali. Untuk ikatannya juga sangat rapi, rautan juga sangat rapi. Di sini saya pakai gerinda kemarin untuk di bagian muncuk yang ini, yang pendek ini. Saya ratain pakai gerinda biar lebih rapi. Ya, mungkin untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.